Assalamualaikum Broadcaster. Oke, pada kesempatan kali ini Ane akan mencontohkan bagaimana membuat bumper atau opening identitas sederhana untuk vlog mancing kita. Software yang Ane gunakan adalah Vegas Pro versi 15.0. Software ini yang biasa Ane gunakan untuk mengedit video dari caster channel. Ane rekomendasikan kalian untuk menggunakannya juga ya, simple dan banyak fitur yang bisa digunakan. Langsung saja langkah pertama adalah membuat project baru. Klik file kemudian new atau bisa dengan shortcut Ctrl New. Pada jendela new project kalian bisa pilih format video yang kalian inginkan. Untuk YouTube caster channel, Ane menggunakan template HD 1080 strip 60i dengan ukuran lebar frame 1920 dan tinggi 1080 atau widescreen. Yang lainnya tidak usah dirubah ya. Kemudian klik OK. Setelah itu jangan lupa kita save terlebih dahulu project kita agar tidak hilang. Simpan di folder yang kalian suka dengan nama yang kalian inginkan. Untuk project ini Ane beri nama membuat bumper vlog. Kemudian klik save. Pada bagian ini yang kadang kita sepelekan, jadi kadang Ane juga sering hilang begitu aja karena gak save. Nah, jika pada header program sudah berubah nama dari untitled menjadi nama yang kita telah ketikkan tadi, itu sudah aman, tinggal masuk ke proses selanjutnya. Untuk membuat bumper dibutuhkan file background berupa animasi, video, atau gambar. Nah, pada kali ini Ane menggunakan file gambar bisa berupa JPEG atau PNG. Kalian bisa mencarinya di Google atau menggunakan desain yang sudah kalian buat sebelumnya. Cara memasukkan gambar dalam project cukup mudah, tinggal tarik atau drag gambar yang kita pilih ke dalam track file. Nantinya gambar akan terdeteksi sebagai track video dengan icon negatif film, atau bisa dengan cara lain melalui menu open, klik icon folder atau open, atau bisa juga dengan shortcut Ctrl O, kemudian pilih gambar, klik open, selesai. Sebelum ke tahap selanjutnya, ada yang perlu Broadcaster tahu terlebih dahulu nih. Objek ini yang seperti garis Ane sebut track cursor atau bisa disebut normal edit tool. Kursor ini bisa bergerak vertikal dari kiri ke kanan. Selanjutnya kita sebut saja panel bar. Ini berfungsi sebagai zoom out dan zoom in jika kita tarik ujung kanan ke kiri atau ke kanan lagi. Sedangkan angka di atas menunjukkan track time atau petunjuk waktu, dimulai dari 0 detik sampai seterusnya. Baik, sekarang kita akan coba panjang dan pendekkan frame background dengan menarik ujung track atau preview background ke kanan untuk memanjang dan ke kiri jika untuk memendekkan. Begitu juga panel bar ya, yang berfungsi zoom in dan out track project seperti yang diterangkan sebelumnya. Fungsi ini bisa juga menggunakan scroll pada mouse kalian untuk zoom in dan zoom out, yaitu dengan memutar scroll ke depan untuk zoom in dan ke belakang untuk zoom out. Sekarang kita akan coba panjangkan track background menjadi 6 detik sebagai track guide-nya terlebih dahulu ya caster, dengan cara menarik ujung track sampai dengan waktu 00.200.06.200. Nah, kita masih melihat pada sisi kanan dan kiri monitor preview terlihat warna hitam, atau bisa juga file background yang kita masukkan ukurannya tidak sesuai dengan screen-nya. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Caranya mudah, cukup klik event pen atau crop dengan icon seperti ketupat ya caster. Nanti kita akan edit di panel tersebut. Sebelumnya pastikan dulu sync kursornya diaktifkan, karena ini berfungsi agar kursor yang berada pada panel track sesuai dengan kursor yang berada dalam panel event, pen, dan crop, sehingga kita tidak sulit mengedit video sesuai dengan timeline-nya. Ikonnya itu berupa kunci gembok. Setelah dipastikan aktif, maka kita harus merubah present default rasio dalam gambar tadi. Karena kita memakai rasio gambar layar widescreen, maka kita harus mengubah dengan rasio yang sesuai, yaitu 16:9 untuk format widescreen. Selanjutnya, apabila gambar yang dihasilkan kurang sesuai atau ada bagian yang tidak terlihat, kalian tinggal mengatur gambarnya dengan cara klik pada bagian tengah area edit atau area bergaris putus-putus dengan 9 titik. Naikkan sedikit ke atas sampai gambar sesuai. Jangan terlalu ke atas ya, apabila melewati artboardnya maka akan berubah menjadi hitam kembali. Jadi harus tepat.
Kita bisa memonitornya di layar preview ya caster. Di event pen dan crop kita juga bisa mengedit gambar atau video, seperti memutar gambar secara vertikal atau horizontal. Simple kan? Tetapi ada yang perlu dipahami ya caster, yaitu titik keyframe pada bagian atas harus sesuai dengan timeline yang kita mau. Sebelumnya, kita harus mengklik keyframe awal posisi perubahan sesuai dengan kursor. Jika kita tidak memperhatikan titik keyframe, maka secara otomatis membuat keyframe sesuai dengan posisi kursor. Jika kita mau dari awal berubah, kita harus klik keyframe di awal terlebih dahulu, kemudian baru melakukan perubahan. Kalau terlanjur salah bagaimana? Tenang saja, keyframe bisa ditambahkan dan dikurangkan dengan mengklik ikon delete dan create keyframe di bawah. Oke, sekarang rasio video sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah memasukkan file audio atau musik latar. Perlu diingat kembali ya caster, kalau bisa audio file yang kita pilih, jangan audio file yang mempunyai copyright atau lisensi. Nanti akan mempersulit di proses monetisasi. Sebenarnya YouTube juga menyediakan lagu atau musik tanpa license, atau kalian bisa coba cari di channel yang menyediakan lagu tanpa copyright. Seperti Ane, biasanya Ane menggunakan musik dari channel No Copyright Music. Silahkan para caster berkunjung ke sana dan jangan lupa subscribe channelnya ya, banyak musik latar yang keren di sana loh. Oke, musik latarnya sudah kita masukkan di track audio. Sekarang kita coba putar dan dengarkan dengan tombol panel preview di atas, atau bisa menggunakan panel tombol di bawah ini. Oke, sekarang kita coba dengarkan. Kita bisa mengedit track audio dengan sangat mudah, karena di dalam tracknya terlihat dalam bentuk gelombang. Jadi kita bisa lebih mudah memotong bagian musik dengan cepat dan tepat. Oke, kita cari bagian yang lebih ngebeat. Masih kurang ya kayaknya. Nah, sekarang kita cari lagi track yang lebih powerful musiknya dan lebih menarik lagi. Sip, sudah cukup ya. Sekarang kita potong bagian tracknya dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian pilih split untuk memisahkan bagian akhir track yang kita pilih. Begitu juga bagian awal track. Sebelumnya kita pastikan kembali agar pas dan sesuai. Oke, sudah sesuai ya. Kita split bagian awalnya. Pilih track awal yang tidak terpakai, kemudian klik kanan dan pilih delete. Maka track awal yang tidak terpakai akan hilang. Untuk menghilangkan bagian akhir bisa juga menggunakan cara sebelumnya, atau tidak perlu klik kanan, tetapi cukup tekan delete. Dan bagian akhir yang tidak terpakai akan hilang. Kemudian geser track audio ke bagian awal timeline. Setelah itu kita perpanjang track background sesuai dengan track audio. Ini yang akan menjadi dasar dari konsep bumper kita ya caster. Yang nantinya bumper yang kita buat akan mempunyai waktu sekitar 11 detik. Oke, kita akan coba putar secara keseluruhan dari awal. Mantap, pas musiknya. Sekarang kita sudah mencapai 50% untuk membuat bumper yang keren nih para caster. Selanjutnya kita akan membuat sedikit fade pada track background. Caranya pada bagian tengah
terdapat garis gain, berfungsi untuk transparansi video pada track video, sedangkan berfungsi untuk memperkecil suara pada track audio. Dan pada pojok kiri dan kanan terdapat titik fade. Bagian tersebut yang nantinya akan kita tarik sesuai dengan waktu fade yang kita inginkan. Atau lebih mudahnya, kita bisa menggunakan bantuan line kursor untuk menentukan titik akhir dan awal fade. Jika sudah sesuai, sekarang kita atur fade in dan fade out di track videonya. Oke, sekarang kita akan lihat preview videonya yang sudah kita fade in dan fade out. Nah, sekarang tinggal audionya yang kita beri fade in dan fade out sesuai dengan track video sebelumnya yang sudah kita fade in dan fade out biar terlihat halus ya. Tapi apabila kalian tidak ingin untuk memfade in dan fade out bagian audio, silakan saja. Untuk video kali ini kita akan fade in dan fade out ya. Oke, kita akan dengarkan bagaimana hasilnya. Oke, gimana hasilnya? Asik kan? Nah, sekarang kalau hanya fade in dan fade out itu amat sangat sederhana. Kita akan buat yang lebih expert lagi sedikit. Kita masuk ke event pen, kemudian kita akan atur nih di sini. Nah, untuk bagian awalnya nanti di sini akan lebih diperkecil gambarnya, dan untuk di bagian akhir itu akan diperbesar. Jadi akan terlihat seperti berjalan ke luar ya. Nah, di sini kita akan tambahkan di bagian akhir sebuah keyframe, kemudian di bagian awal keyframe tersebut kita akan kecilkan 2 step, sedangkan di bagian akhir keyframe itu tetap. Jadi agak ada efek zoom out atau coming at you. Jadi kelihatan agak keren sedikit atau lebih expert sedikit, padahal sederhana. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Gimana, asik kan? Nah, sekarang kita close dan kita play kembali. Sempurna. Selanjutnya kita akan membuat nama dari channel kita. Awalnya kita klik kanan pada track background, kemudian kita pilih insert track video. Setelah itu kita atur kursor untuk menentukan tempat atau waktu nama track kita akan muncul. Setelah itu klik kanan pada kursor dan pilih insert text media, dan kemudian akan muncul panel Event Media Generator. Pada kolom teks terdapat tulisan sampel teks. Cara menggantinya adalah dengan memblok tulisan tersebut dan menulis ulang. Kita akan buat nama channel sampel kita itu Mancing Cuy. Kedengarannya mencekam ya. Sekarang kita akan rubah warnanya, yaitu dengan memilih warna yang sesuai di palet warna yang tersedia. Atau bisa juga kita memilih warna dengan mengambil warna dari layar dengan icon yang berbentuk pipet. Cukup diklik di area warna yang kita copy, maka warna font akan berubah sesuai dengan area yang kita pilih tadi. Selanjutnya kita akan merubah bentuk huruf. Pilihannya bisa kita dapat di kolom font style. Kalian bebas memilih font yang menarik yang terdapat atau terinstal di laptop atau desktop kalian. Ane akan memilih font Afternight
untuk nama atau identitas channel yang kita buat ini. Untuk merubah ukurannya, kalian bisa merubah di kolom font size. Kita akan sesuaikan ya caster, agar terlihat pas di area yang kosong pada preview. Kalian bisa merubah ukuran dan posisi teks dengan cara menggeser tombol scale di bawah. Bahkan ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu langsung merubah di layar preview. Geser titik edit yang ada di tiap ujung teks, itu bisa memperkecil dan memperbesar skala teks. Bahkan kita bisa dengan mudah mengatur posisi teks dengan hanya menggeser bagian tengah dari kotak edit pada layar preview. Mudah kan? Selain itu, kalian bisa menambahkan efek animasi pada teks kalian, seperti contoh. Oke, masih agak janggal ya. Kita akan coba dengan efek yang lain. Kayaknya masih agak janggal ya kalau nama channel kita itu pakai animasi. Nah, oke, kita nggak usah pakai animasi ya, kita pilih none. Tapi kita akan pakai fade in dan fade out saja, sudah cukup. Nah, sekarang kita atur ya agar fade out dan fade in-nya sesuai dengan kemauan kita. Oke, sudah cukup ya. Kayaknya udah lumayan bagus. Nah, sekarang kita akan menambah tagline di bawahnya, yaitu dengan cara seperti tadi, dengan insert video text di atas nama channel kita, kemudian kita pilih insert text media seperti tadi. Nah, tinggal kita pikirkan nih apa tagline-nya. Bagaimana kalau mancing santuy? Oke ya, kita pakai mancing santuy ya untuk video tutorial kali ini. Kemudian aneh coba cari-cari fontnya yang cocok, yang agak tipis-tipis sedikit. Oke, ini masih kurang cocok ya, kita cari lagi yang ini. Nah, ini udah lumayan cocok ya. Oke, sekarang tinggal kita cari ukurannya ya, size nya itu di bawahnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, dan warnanya kayaknya coba kita cocol pakai yang ini. Kayaknya nggak kelihatan ya, ini harusnya lebih bold lagi untuk fontnya. Oke, kita tambah bold, kemudian atau kita coba lagi, kita cari font yang lebih bold atau tebal sedikit. Oke ya, pakai ini ya, kayaknya asik nih ya. Kemudian warnanya agak hitam biar agak terlihat. Nah, untuk tagline nya ini kita pakai animasi nih, agar kelihatannya lebih seru dan kreatif. Oke, kita cari lagi. Oke, sip, kita pakai animasi yang ini. Oke, kemudian kita coba tarik agar sama ya, nanti fade outnya tuh sama dengan nama dari channel kita biar kelihatannya kompak. Kita play. Oke, sudah sip ya, sudah cukup ya. Sekarang tinggal, atau masih agak kurang sedikit, agak lama sedikit di fade out.
fade outnya. Oke, kita agak tarik sedikit lebih lama di fade outnya. Kita coba. Cakep. Jangan lupa di save dulu projectnya biar nggak nyesel kalau tiba-tiba mati lampu dan hilang. Sekarang tinggal bagian akhirnya, yaitu rendering projectnya. Posisikan kursor sampai dengan bagian akhir track, kemudian klik kiri, tekan dan geser sampai awal timeline sehingga seluruh track terpilih. Pastikan kembali tidak ada bagian track yang tertinggal. Setelah itu klik menu file, kemudian pilih render as. Nah, pada bagian ini Ane biasa memakai atau menggunakan paket format Magic AVC ACC MP4 dengan format MP4 Internet HD 108050 fps. Atau kalian bisa pakai yang 25 fps agar ukuran formatnya lebih kecil. Setelah itu pilih folder di mana hasil video ini akan disimpan. Sebaiknya simpan di folder yang sama dengan project agar tidak ribet mencarinya nanti. Namanya pun bisa kalian rubah ya, yang lebih menarik. Setelah semuanya sudah dilakukan, klik tombol render. Nah, proses render ini bergantung dari performa laptop atau PC kita ya caster. Jika PC kita mumpuni dengan RAM yang besar, dengan prosesor yang canggih, pasti cepat. Tapi jika pas-pasan ya nggak apa-apa juga sih, bisa ditinggal dulu mandi dan sarapan, atau ngopi-ngopi dulu deh biar seger. Setelah prosesnya selesai, maka 3 tombol pilihan open folder, dan close akan aktif. Oke, kita pilih open folder ya. Sekalian cek apakah sudah sesuai dengan folder yang sama dengan project. Yap, sudah selesai. Tinggal kita lihat hasilnya di media player. Gimana caster? Apakah video ini mudah dimengerti? Dan mudah-mudahan channel kalian akan lebih keren dan menarik lagi untuk dilihat, sehingga nantinya jam tayang vlog kalian meningkat drastis. Oke caster, next time Ane akan coba untuk membuat tutorial editing video dasar lainnya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Jangan lupa bantu support caster channel dengan subscribe, like, dan komen. Silakan bertanya sesuai konten yang Ane buat ini, dan jangan lupa menonton video caster lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dan keluarga sehat walafiat semuanya, dan wassalam.